selamat malam pemirsa. Berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan aparat negara kian masif dipertontonkan ke publik. Mulai dari menteri, bupati, bahkan Satpol PP pun secara terang-terangan mendukung salah satu paslon capres-cawapres. Masifnya pelanggaran ini juga diperparah dengan penanganan Bawaslu yang terkesan abai. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pelanggaran pemilu kian telanjang. Bersama saya, Afiani Malik. Pelanggaran pemilu kian telanjang. Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil hanya akan jadi angan-angan ketika yang mendominasi proses dan tahapan pemilu itu justru pelanggaran dan kecurangan yang dipampang di hadapan publik tanpa malu dan risih. Ironisnya, tanda-tanda itu kian terlihat hari-hari ini di saat pelaksanaan pemilu 2024 hanya tersisa kurang dari 40 hari lagi. Alih-alih disuguhi lebih banyak model kampanye yang substantif dan berkualitas. Di masa kampanye ini publik malah semakin banyak dijejali dengan fakta pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara masif, sekaligus terang-terangan. Tidak ada rasa sungkan atau takut, pelanggaran kian telanjang dipertontonkan. Lebih memilukan lagi, pelanggaran itu dilakukan lintas strata, dari tingkat bawah hingga elit. Contohnya berderet. Di level bawah misalnya, belasan pegawai diduga Satpol PP Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara menyatakan dukungan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Satu tingkat lebih tinggi, ada acara Desa Bersatu yang digelar para kepala desa Abdesi yang juga nyata-nyata memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Naik lagi, beberapa waktu lalu terungkap dugaan adanya fakta integritas penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan Kepala Badan Intelijen Daerah untuk memenangkan Capres Ganjar Pranowo. Jangan lupa, di level yang lebih tinggi ada juga Menteri Perdagangan, sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang beberapa kali diduga menggadaikan netralitasnya sebagai pejabat negara demi mendukung Prabowo Gibran. Semakin masifnya pelanggaran yang dilakukan tanpa malu-malu itu, terutama yang melibatkan aparat negara, kiranya mengonfirmasi pandangan bahwa hulu persoalan ini bermula dari pucuk pimpinan negara yang gagal menjaga marwah dan netralitasnya. Karena Presiden sedari awal getol cawe-cawe dalam urusan sokong-menyokong terkait pemilu, aparat di bawahnya pun merasa mendapat kekuatan moral untuk melakukan hal yang sama. Lantaran presidennya kerap mengintervensi, petugas di lapangan pun tak ragu melakukan pelanggaran atau kecurangan. Ibarat air, pelanggaran berhulu di atas, mengalir dan bermuara ke bawah. Masif dan sistemis. Di sisi lain, akibat ketidaknetralannya, penguasa pada akhirnya terkesan membiarkan aparat negara terlibat karena ada kepentingan politik yang mesti mereka jaga. Pun dalam penanganannya, ketidaksetaraan perlakuan sangat jelas terlihat. Jika pelanggaran dan kecurangan itu menguntungkan kelompok penguasa, alih-alih ditindak malah dibiarkan. Sebaliknya, bila pelanggaran diduga dilakukan oleh kelompok yang berseberangan, tindak lanjutnya amat cepat dan sigap. Kalau sudah begini, sulit pula kita berharap pada kepolisian, Bawaslu, maupun sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Dalam beberapa perkara, mereka seperti macan ompong. Bahkan ketika muncul rencana pembentukan sentra pemilu curang yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, publik pun masih skeptis. Apakah lembaga itu nanti betul-betul dibentuk sebagai kekuatan baru demi melindungi pemilu dari kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk apapun? Atau lagi-lagi ini sekadar gimmick dan hanya jadi alat kekuasaan?
Kalau demokrasi ingin benar-benar hidup di negeri ini, mestinya tidak ada lagi keraguan untuk menindak yang curang dan memberi sanksi yang mestinya netral, tapi malah cawe-cawe. Kecuali memang negeri ini ingin mengubur lagi demokrasi. Kita jelas menolak itu. Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pelanggaran pemilu kian telanjang. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ini judulnya itu membuat banyak orang bertanya, lalu apa pesan? Kenapa kita mengatakan pelanggaran pemilu kian telanjang? Karena biasanya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan telanjang, ada yang nggak tahu malu nih, Mas. Ini pihak yang mana yang nggak tahu malu nih? Iya kan, kalau kita saksikan di beberapa video yang viral, itu kan jelas-jelas terlihat. Di Garut ada Satpol PP yang mendeklarasikan mendukung Gibran. Di Bekasi ada PLT, wali kota, kemudian wakil wali kota, beberapa camat, dan beberapa pejabat yang juga menunjukkan kaos dengan tanda dukungan. semua angka 2, tanda dukungan. Ini apa kalimat yang pas kalau bukan dikatakan sebagai telanjang? Tapi kok berani? Mereka kan harusnya pihak-pihak yang tahu peraturan dan minimal mereka tahu sikap mereka harusnya netral. Iya, itulah yang mereka potret dari apa yang dicontohkan di level atas. Pada tataran tertentu dari beberapa lapisan sampai lapisan teratas, itu kata netralitas itu hanya jadi bualan. Kata netralitas itu hanya jadi perkataan yang sampai di mulut saja, tapi setelah itu stop, berhenti. Berarti bohong dong? Tidak sampai kepada tindakan. Bukan bualan tapi kebohongan dong. Ketika kemudian mulutnya katakan netral, tapi sikapnya kalau antara mulut dan tindakan berbeda. Tidak itu sesuai. Kan, itu jelas sekali bualan namanya. Nah, karena itu dicontohlah ini oleh lapisan-lapisan berikutnya. Ketika dia berani melakukan pelanggaran, melanggar sumpah sebagai bagian dari aparat negara, maka ya itu ditanggapinya dengan enteng-enteng saja. Selama tidak ada tindakan yang tegas, selama model-model pelanggaran ini dibiarkan terus berlangsung, dan tindakannya hanya tindakan peringatan yang sifatnya hanya basa-basi, maka selama itu pula kita mempertanyakan bagaimana kualitas pemilu kita. Kita patut risau kualitas pemilu kita akan menjadi sangat buruk, karena mereka yang mestinya netral, mereka yang mestinya tidak cawe-cawe, tetapi faktanya di lapangan malah sangat agresif melakukan cawe-cawe, menunjukkan dukungannya. Mas, tapi ini tuh apa? Karena kemudian diperintah oleh atasannya, atau menurut Mas Qohar memang juga sebuah dukungan untuk mengamankan posisi karir tertentu? Ya bisa dua-duanya. Kalau memang dia diperintah oleh atasannya, mestinya dia ingat akan sumpah. Bahwa sumpah itu nilainya lebih tinggi daripada perintah dari atasan. Ketika atasan memerintah salah, maka ketika kita ingat sumpah, maka ya kita akan menaati sumpah dan berani menanggung risiko atas itu. Ketika berani menanggung risiko atas itu, pasti kelak dia akan menuai akibat yang lebih baik. Namanya akan harum, dia akan dikenang sebagai orang yang memang menjaga marwah jabatan, menjaga sumpahnya, dan tetap dalam posisi yang netral, tidak berpihak, karena memang seharusnya aparat negara tidak berpihak. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan bahwa katakanlah misalnya Satpol PP Garut, itu kan mereka bukan ASN. Salah, itu pendapat yang salah. Karena peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 itu tegas-tegas menyatakan bahwa Satpol PP itu aparat daerah. Dia itu digaji dari anggaran pendapatan belanja daerah, APBD. Kalau selama dia digaji dengan anggaran negara, berarti dia bisa kita klasifikasikan sebagai aparat negara. Apakah itu dia PNS, ASN, atau pegawai kontrak, apapun uang negara sudah mengalir ke situ, maka dia wajib netral. Dia wajib melayani siapapun, peduli itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau partai apapun. Jadi dia harus memberikan ketertiban, menjaga ketertiban untuk siapapun.
tanpa peduli bahwa ini adalah bagian dari kekuasaan atau yang sedang didukung oleh kekuasaan, sementara ini tidak didukung oleh kekuasaan. Mas Kohar, untuk melengkapi diskusi kita bicara soal netralitas aparat, kita dengarkan tanggapan dari Capres nomor urut 1 berikut ini. Ini yang saya sampaikan dari awal ketika sebelum penetapan, bahwa netralitas itu harus dibuktikan, tidak cukup dikatakan. Jadi seluruh aparat pemerintahan harus mentaati prinsip netralitas. Dan saya meminta kepada para pimpinan untuk menegur bila ada sikap-sikap yang tidak netral. Tapi yang tidak kalah penting, anak buah juga kalau ketemu atasan yang ngasih perintah untuk tidak netral, bicaralah ke publik. Jangan sampai mau terima perintah untuk tidak netral. Kenapa? Karena itu mengkhianati sumpahnya. Jadi sumpah itu lebih tinggi daripada perintah atasan. Mas Kohar, kalau kemudian tadi Pak Anies mengatakan ya tegurlah atasan ini menegur bawahan yang cawe-cawe. Kata bawahannya lah atas saya juga ikutan cawe-cawe, gak ada yang berani tegur, kenapa harus kemudian saya yang disiplin dia tidak gitu. Iya, karena itu yang bisa dilakukan oleh aparat pada level di lapisan terbawah adalah dia sampaikan kepada publik bahwa kami diperintah untuk mendukung begini. Statement. Declare ke publik. Jadi publik yang akan memberikan support kepada publik mereka. Akan memberikan support kepada mereka. Publik yang akan menegur nanti atasannya yang memerintahkan agar tidak netral itu. Karena sekarang publik itu mengawasi loh. Media sosial itu kan luar biasa. Dia bisa mengawasi sangat efektif meskipun dalam satu sisi juga media sosial punya dampak-dampak negatif. Tetapi salah satu dampak positif yang dirasakan oleh publik adalah dia memberikan pengawasan yang luar biasa. Kontrol sosialnya bisa berjalan karena berasal dari bawah, dari aspirasi masyarakat yang mengambil gambar, lalu mempublish dan memberikan konteks atas peristiwa itu. Punishment-nya dilakukan, sanksinya dilakukan langsung oleh masyarakat ya. Baik, Mas Kohar, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan lalu bagaimana dengan paslon atau pihak yang diduga diuntungkan dengan melempemnya pelanggaran aturan pemilu. Kita lakukan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Mas Kohar dan pemirsa, ini kami tampilkan tanggapan dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari, yang mengatakan, ya inilah yang kita saksikan dan rasakan sekarang. Pelanggaran terjadi di mana-mana. Menurut saya berbagai kecurangan, pelanggaran yang terjadi yang melibatkan aparat bermuara dari sikap presiden yang cawe-cawe dalam pemilu dan melibatkan anak kandungnya dalam pertarungan demokrasi kali ini. Dalam artian, anak presiden menjadi pasangan calon yang berkompetisi di pemilu kali ini, Mas Kohar. Menyambung statement dari Mas Ferry dan juga penjelasan sebelumnya dari Mas Kohar. Lalu bagaimana sih harusnya para paslon ini bersikap? Jangan kemudian ketika menguntungkan bagi dia, dia diam. Dan ketika itu merugikan, dia teriak-teriak. Harusnya sesuai dengan peraturan siapapun itu. Ya, betul. Pemilu yang berasas jujur dan adil, itu berarti jujur untuk semua, adil untuk semua. Bukan hanya jujur untuk satu pihak, dan adil untuk satu pihak, tapi berpihak pada yang lain, dan kemudian tidak jujur pada yang lain. Jadi prinsip fairness itu harus ditegakkan. Ketika dia menjadi wasit, ya jadilah wasit yang tegas, yang jujur, yang adil. Siapapun yang salah harus diberikan hukuman. Bukan juga sebagai condong ya, sebagai wasit lalu kemudian condong ke tim sebelah tertentu. Misalnya, tim tertentu. Itu sangat berbahaya. Prinsip-prinsip di dalam aturan, di dalam demokrasi, berdemokrasi, itu adalah prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama. Sudah konsensus dan sudah mengarah ke prinsip-prinsip pemilu yang menghormati kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Nah, selama itu tidak dilakukan, maka ya kita akan menyaksikan kualitas pemilu yang terus-menerus akan digugat legitimasinya. Tapi pihak yang melakukan pelanggaran mungkin nggak memperdulikan itu, Mas Kohar. Sorry, yang penting adalah menang. Nah, kita ini sekarang memenangkan apa? Memenangkan demokrasi, memenangkan akal sehat. Kalau semua serba boleh, ya kenapa ada aturan? Buat saja sih udah nggak usah ada aturan, langsung saja sesuai
usulnya Fahri Hamzah misalnya, aklamasi saja sudah. Lantik saja sudah Lantik gitu. saja sudah. Nah, ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan, sang pangeran bisa langsung dilantik. Tetapi karena ini demokrasi, proses demokrasi itu harus berlangsung dengan cara yang benar. Prosesnya benar, jalannya demokrasi juga benar, agar demokrasi ini tumbuh semakin sehat. Semakin dari waktu ke waktu semakin sehat. Karena kita menyaksikan, Afi, bahwa justru sekian kesini kita menyaksikan pemilu yang terlalu banyak hal-hal pelanggaran yang dilakukan secara lebih terang-terangan, secara lebih telanjang. Kita saksikan ketika pemilu tahun 99, di tengah keterbatasan, untuk pertama kali kita pemilu dengan multipartai, toh bisa berlangsung fair. Ketika pemilu presiden pertama 2004, orang isu kecurangan tidak terlalu mencolok. Karena prosesnya juga berlangsung fair dan dirasakan oleh semua. Begitu juga kemudian ketika pemilu 2009, orang mulai mempersoalkan IT KPU, mulai mempersoalkan ada kecurangan di sana-sini. Isu itu sudah mulai bergulir. Isu jumlah DPT yang digelembungkan, orang yang sudah meninggal masuk DPT. Nah, mulai sejak saat itu, kemudian 2014, kita menyaksikan karena memang hanya ada 2 calon kandidat Pilpres, maka itu ya saling mengontrol satu dengan yang lain. Dan buktinya ketika fairness ditegakkan tidak jadi masalah. Begitu juga 2019 ketika ada indikasi-indikasi seperti itu, begitu langsung ditemukan oleh masyarakat, para pasangan calon komited. Komited, oke, kami akan memperbaiki, oke, kami salah. Kenapa yang kali ini berbeda? Iya, karena ada faktor-faktor yang lain, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, faktor bahwa pangeran. karena ada yang mengatakan gini, berapa kali saja Presiden bilang netral. Berapa kali Presiden mengatakan saya tidak cawe-cawe, Tetapi faktanya yang kita saksikan hari ini tidak demikian kan? Faktanya berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Presiden. Kenapa itu terjadi? Ya karena ada putranya, ada putra sulungnya yang harus direstui. Bahasanya Pak Jokowi kan merestui Gibran sebagai cawapres. Nah, ketika doa dan restu sudah diberikan, doa dan restu itu apa ya sudah cukup. Tentu saja orang boleh mempertanyakan ini. Ada dosis-dosis tertentu yang pasti akan digerakkan ketika dalam rangka doa dan restu ini. Kalau cuma doa dan restu setiap orang bisa, tetapi ketika lebih dari itu tidak semua orang punya akses ke situ. Dan yang punya akses ke situ adalah kekuasaan, tentu saja kan. Baik, Mas Kohar, nanti kita dengarkan, kita bacakan tanggapan dari netizen juga pemirsa. Kami akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan inilah hasil poll yang kami lakukan di aplikasi Instagram @MetroTV. Apakah masifnya pelanggaran pemilu saat ini akan melahirkan pemimpin yang buruk? Bisa dikatakan mayoritas netizen setuju dengan jawaban ya sebanyak 85% dan mengatakan tidak adalah sekitar hanya 15% saja. Bagaimana dengan netizen di aplikasi X? Kita lihat bahkan lebih tinggi lagi angkanya. Mereka setuju bahwa masifnya pelanggaran pemilu akan melahirkan pemimpin yang buruk. 94% netizen setuju, lalu kemudian hanya sedikit yang mengatakan tidak. Ada komentar dari Dwi Pujiastuti, jika awalnya sudah tidak baik, belum sampai pada akhirnya sudah hancur duluan. Itu komentar dari netizen. Satu lagi kami bacakan dari Ordal, bukan orang dalam nih kan, Ordal, akan ada banyak kecurangan-kecurangan yang dasarnya dari penguasa sendiri. Mas Kohar, kalau kemudian kita lihat angka yang sangat tinggi, sebenarnya publik concern, mereka khawatir dan mereka menaruh atensi yang tinggi loh soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Meskipun ternyata anggaplah paslon yang diuntungkan saat ini berada di hasil survei tertinggi. Apakah masyarakat punya caranya sendiri? Ya, jadi bagaimanapun kecurangan, hati nurani itu kan tidak bisa dibohongi. Ketika mulut mengatakan saya melakukan kesalahan, tetapi dia berusaha untuk diamnya orang itu tidak bisa dikatakan bahwa dia setuju. Karena nanti dulu, saya tidak setuju dengan Anda dan saya akan buktikan bahwa suara saya sangat berarti untuk melawan Anda. Makanya kan kadang-kadang kita lihat ada akun anonim yang mengkritisi ini, yang mengkritisi semua hal-hal yang membuat amburadul, kalau boleh dikatakan begitu. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak amburadul kalau misalnya sudah ada surat yang
surat suara yang belum saatnya dikirim sudah dikirim Iya. dengan alasan katanya kantor pos di Taiwan, di Taipei Libur saat Imlek. libur saat Imlek dan Iya. tahun baru kemarin. Faktanya di websitenya kantor pos Taiwan sudah diumumkan bahwa mulai tanggal 2 dan seterusnya mereka buka kembali dan akan melayani segala pengiriman termasuk surat suara. Nah, ini kan makin menunjukkan ada sesuatu ini. Lalu bagaimana sebuah surat suara misalnya didesain untuk simulasi hanya dua paslon untuk simulasi pencoblosan Pilpres. Ini kan akal-akalan hal-hal semacam ini dengan alasan human error. Siapa yang mau percaya bahwa ini alasan human error? Seceroboh itukah KPU sehingga menganggap bahwa ini adalah human error, kesalahan manusia yang bisa dipahami dan ditoleransi. Ya, kalau selalu setiap kata Ganjar sedikit-sedikit minta maaf, sedikit-sedikit minta maaf, ini apa artinya? Kan berarti dipertanyakan ini kompetensinya. Nih, minta maaf. Dipertanyakan kompetensinya. Artinya apa? Bahwa terlalu banyak kecurangan yang telanjang, maka ini akan membuat demokrasi kita akan dirusak. Tapi ketika ini TSM, Mas, terstruktur, sistematis, dan masif, apa yang bisa dilakukan? Terutama untuk publik dan paslon yang tidak diuntungkan dengan situasi. Publik bisa terus-menerus mengawasi. Terlalu banyak kanal yang bisa dimanfaatkan. Jadi sangat banyak artinya bahwa kanal apakah melalui media sosial atau melalui respon pelaporan-pelaporan ke tempat apapun dengan memviralkan segala pelanggaran, segala kecurangan, maka ini akan terbuka semakin publik dan ini akan menjadi kampanye buruk bagi yang melakukan pelanggaran. Jadi tidak perlu berkecil hati, situasinya bisa berubah di tangan pemilih dan masyarakat. Dan kalau ini semakin menumpuk, maka ini akan menjadi sebuah gerakan. Oke, baik Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.